Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama saya Tung di Ustadz Danu Official Channel. Dan tentunya bersama guru kita juga, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya juga ditemenin oleh sahabat-sahabat kita. Ini ada Mas Kiki. Apa kabar Mas Kiki? Alhamdulillah Mas, baik. Mas Kiki ini seorang musik arranger ya? Apa namanya? Penata musik lah. Penata musik ya. Kalau ada yang perlu musik bisa hubungi Mas Kiki. Dan juga ada Mas Ahmad di sini. Ya, Ahmad. Apa kabar Mas Ahmad? Insya Allah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke ya. Nah, sahabat beriman, di video kita kali ini kita akan membahas beberapa yang beda dari yang lain ya. Ini ada masalah-masalah juga yang banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Perubahan perilaku atau yang lebih keren disebut apa tuh namanya Mas? BTJ apa? LGBT. Lesbian, Gay, transgender, itu questioning. bisa ya? LGB, Sekarang tuh ada LGBTQ ya. Tambah Q-nya Q. itu questioning. Jadi dia mempertanyakan lesbian, sebenarnya gay, itu LGB, laki-laki apa perempuan Q ini. Questioning. LGBT ya. Oke. LGBT. Q. Sebenarnya kita mulai dari mana? Itu LGBT itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? ya itu tinggal nulis saja LGBT. Iya. Mungkin apa namanya? Mungkin Mas Ahmad lebih pengen menceritakan. Jadi gini. Intinya ini kan untuk semua teman-teman kita yang selama ini selalu berpikiran kayak Mas Ahmad ini, alhamdulillah menemui saya dalam kondisi yang sangat labil ya Mas ya. Labil karena beliau ini sejak akhir baliknya itu, sejak mulai masuk akhir balik itu, dia mimpi basahnya dengan laki-laki. Padahal Mas Ahmad ini laki-laki nih, ini kan di blur nih, ini laki-laki, ini di blur saja. Jangan sampai ini, karena biar beliau sendiri aman lah. Nah, dari situlah beliau mulai kenapa saya melihat laki-laki itu nafsu muncul ya. Iya benar Ustaz. Nafsu itu muncul terus. Bagaimana saya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah ini mencoba membantu mencari solusi dari Mas Ahmad ini. Mencari solusi. Kalaupun Allah alhamdulillah memberikan hasilnya yang baik, ya alhamdulillah, itu semuanya karena Allah. Nah, pokok bahasan kita itu di situ sebenarnya. Saya paham ya. Jadi nanti Mas Ahmad bisa ngobrol santai, nggak usah takut. Yang penting nanti teman-temannya yang di luaran sana mudah-mudahan juga tertarik dengan bahasan kita sehingga mereka itu jangan menyalahkan Allah atau dibalik orang-orang yang merasa dirinya itu dekat dengan Allah Ta'ala jangan menyalahkan yang LGBT juga. Carilah jalan keluarnya, carikan jalan keluarnya. Ya, carikan jalan keluarnya. Kalaupun orang-orang itu zaman dulu diminta oleh Allah Ta'ala diasingkan, itu kan Allah ya. Karena memang jalan keluar pada saat itu memang belum, karena memang itu pada saat itu hanya penguji para nabi dan menjadi ilmu bagi manusia-manusia setelah itu. Jadi seperti kita ini. Jadi bagaimana kita itu mensikapi teman-teman yang seperti itu, jangan sampai ada dia bunyi di kamera itu ngomongnya nyalain Allah. Nyalain Allah itu, saya kan nggak minta begini, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Nah, itu kan nyalain Allah ya. Betul. Padahal pada saat dia itu sendiri ngomong seperti itu, ya lupa bahwa dia itu punya malaikat atid. Jadi ya semakin lama dia akan terpuruk. Nah, tinggal nanti dia termasuk akan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Atau belum. Nah, itu terserah dia yang memilih kan. Ya. Monggo, gimana? Mas Ahmad, saya mau tanya nih, saya tertarik juga nih dengan kasus itu. Mohon maaf nih Mas Ahmad, pengen tahu aja ya. Kalau lingkungannya itu Mas Ahmad kira-kira dengan lingkungan yang seperti itu atau gimana itu Mas? Saya kira enggak ya. Tapi waktu kecil itu
Saya itu kenapa kok suka itu main sama perempuan gitu loh. Waktu kecil main. Waktu main. Itu main-mainnya. Gitu ya. Kalau laki-laki kan mainnya bola gitu. Saya itu nggak suka aja, malah suka sama cewek gitu loh. Main boneka. Kumpulnya Ya. Kan nyaman nggak nyaman ya lingkungan ya gitu. Iya, betul. Itu usia berapa kira-kira Mas waktu itu? Kecil sih, sekitar SD ya, sebelum SD waktu main ya. Main. Posisi masih Main biasa. Apa itu namanya? Umur balita. Bukan balita ya. Bukan bawah. Atita, anak atas 3 tahun ya, atas 3 atau atas 5 tahun. Iya. Sekitar itu. Iya. Oh. Sekarang berapa usianya Mas kalau boleh tahu? Alhamdulillah 20 tahun. Jadi belum tentu itu dari lingkungan dibentuk kan. Iya. Jadi kan kebanyakan orang itu kan menyalahkan lingkungan. Jadi beliau enggak. Memang sebenarnya itu juga enggak juga, karena itu kan diawali dari genetik yang melenceng aja. Oke. Nggak tahu itu nyaman aja kalau kumpul sama cewek itu nyaman aja gitu. Nyaman aja ya. Tapi ya saya makin besar ya semakin paham sendiri kok. Mulai Terus ya cari solusi ke Ustadz. Nah, emang waktu kecil itu dijauhi sama teman-teman laki-laki atau? Diejek pasti ya. Iya, diejek. Dibully gitu ya? Iya pasti ya. Pasti. Tapi alhamdulillah saya tuh nggak separah banyak yang ada yang kan yang lebih parah Ustadz ya. Oh iya, yang ada lebih masuk. Ya Sampai dia berpakaian. Itu masih begitu. Iya. Segedenya dia malah hobinya nge-gym barangkali ya. Nggak tahu yang gym. Saya kasih tahu tapi nggak bisa. Hobinya nge-gym. Kan itu kan yang kemarin ketangkap si polisi itu di mana itu, di Kelapa Gading atau di mana-mana itu kan gede-gede badannya, starek gitu ya. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Nggak, aman. Memang waktu mau main dengan cewek-cewek itu ada yang bisikin atau memang naluri aja pengen? Pokoknya enak aja gitu, nyaman aja gitu ya. Gitu ya. Feeling ya, benar, berarti feeling ya. Pak Ustadz, kalau yang seperti itu memang ada hubungan dengan kedua orang tuanya atau seperti apa Pak Ustadz? Iya, tetap hubungannya dengan orang tua ya. Kapan itu kan kita tetap ngobrol ya, nge-vlog itu tentang orang yang kaku hatinya itu nanti anaknya dilebihkan kakunya oleh Allah Ta'ala sehingga anaknya itu nanti menjadi penguji bagi orang tuanya yang kaku. Nanti cari jalan keluarnya gimana? Kalau dia cari jalan keluarnya hanya pengen ke orang pinter atau kiai, jadikan anak saya nurut. Nah itu kan nggak solusi. Betul. Nah solusinya gimana? Orang tuanya harus kembali jalan Allah, harus tobat pada Allah. Kenapa dia selama ini kaku, dengan istrinya kaku, dengan orang tuanya dulu juga kaku, akhirnya dibalas oleh Allah Ta'ala menjadi penguji anaknya. Nah ini juga sama Mas Ahmad. Memang orang tuanya ya nggak kayak Mas Ahmad. Nah bapaknya ya laki beneran insya Allah. Ibunya ya perempuan beneran. Tetapi itu tetap membawa dari sifat orang tua ayah atau ibunya pada saat itu gitu. Bisa aja sebelum Mas Ahmad ini lahir atau Mas Ahmad ini dalam kandungan itu bisa. Karena doa itu doa itu sebenarnya kan harus hati-hati ya. Jadi istilahnya kalau kita katakan perkataan orang Muslim itu adalah doa, itu ya salah satunya bisa saya ceritakan di titik ini. Jadi bisa aja mohon maaf nih bagi semua ya yang mendengarkan YouTube ini ya. Jadi ini ilmu insya Allah ya. Tapi walau saya mau tanya sama Mas Ahmad nih. Jadi gini nih. Kalau ini dari sejak kecil berarti ada sesuatu yang tidak beres di hati, pikiran, dan tubuhnya Mas Ahmad ini. Ada yang tidak beres. Walaupun secara fisik laki-laki. Betul ya? Ada yang tidak beres nih. Ya. Nah tidak beres itu dari mana? Kok sejak kecil? Berarti tidak beresnya sejak ada dalam kandungan atau sebelum dalam kandungan. Oke ya. Ini saya mengajak semua orang Muslim itu berpikir untuk mencari solusi, ya. Jadi jangan hanya menghujat, karena kalau menghujat nggak punya solusi percuma.
Itu namanya keminter. Nambah dosa. Nambah dosa bagi dia. Nah, siapapun yang menghujat, ya dia akan dosa pasti. Nah ini begini, insya Allah selama ini yang saya pelajari adalah berarti di hati sama pikiran dan seluruh organ tubuhnya Mas Ahmad ini, yang notabene memang beliau laki-laki itu ada yang ketempelan yang namanya cewek. Oke. Ada sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Nah, yang berhubungan dengan perempuan itu apa? Nah, selama ini memang kita tidak pernah tahu bahwa ada makhluk di luar manusia, yaitu jin. Nah, inilah yang mau saya ceritakan. Jin ini masuk kepada siapapun yang Allah memang mengizinkan jin tersebut masuk. Yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Siapapun orangnya, dia muslim, dia orang biasa, walaupun dia itu ahli dalam hal pengetahuan agama, dia akan bisa aja kalau memang dia seperti Mas Ahmad ini, bisa aja dia terkena kasus Mas Ahmad yang laki-laki suka dengan laki-laki. Mas Ahmad laki-laki itu kalau melihat laki-laki itu gemeter, deg-degan, nafsu seperti itu. Betul gitu ya? Iya. Karena sudah mulai proses akhir balik normal lah seperti itu. Nah, jin inilah masuk karena apa? Barangkali ini saya ya, karena kan neliti ya. Dulu satu, ayahnya Mas Ahmad ini tidak bisa sebagai imam. Jadi kalah dengan ibunya Mas Ahmad. Paham ya? Kalah, menyerah dengan ibunya Mas Ahmad. Jadi kalau mau jadi imam nggak bisa dia. Dia takut dengan istrinya bisa. Atau menyerahkan langsung bahwa saya nggak mampu jadi laki-laki bisa. Ini karena punya sifat seperti itu, memang akhirnya Allah memberikan salah satu genetik tambahan dari anak laki-lakinya, salah satunya Mas Ahmad, yaitu punya hati perempuan, punya tidak. Kalau imam itu kan ada tegasnya, ada mau ngontrol, mau bimbing, mau memberikan nasihat, mau ini. Jadi imam gimana sih ya? Tapi kalau itu sudah diserahkan pada istrinya, ya itu sama Allah tetap ditegur. Kamu ada yang salah di situ, gitu loh. Ditegur, ya. Teguran Allah Ta'ala bukan ngomong. Kayak Allah ngomong sama Nabi Musa, enggak seperti itu. Nah, teguran Allah itu yang melalui salah satunya ujian atau musibah. Teguran Allah insya Allah lewat itu. Ya ada ditegur Allah lewat sakit, teguran. Kan gitu nih yang sering kita hadapi. Ada teguran Allah lewat dimaki orang, teguran. Tapi kalau itu teguran Allah itu wujudnya nanti akan ada hikmahnya. Kalau orang ditegur, dimaki orang, kemudian dia hanya memuji Allah dengan senyuman, nanti biasanya balasannya rezekinya ada di tempat yang lain. Nah, ini sebenarnya teguran-teguran Allah, tapi kita manusia muslim jarang paham. Nah, kalau Mas Ahmad ini ditegur melalui orang tuanya yang dengan sengaja atau tidak sengaja itu beliau melakukan. Saya anggap tidak sengaja lah, karena kebiasaan hidup di manusia itu kan asal ngomong, asal ini kan nggak ngerti ya. Nah, itu bisa. Jadi sang imam, ayahnya itu takut kepada istrinya. Dan itu banyak loh, Ustaz. Lah iya. Di Indonesia banyak banget. Benar. Nah, tapi tapi kalau anaknya perempuan semua 3 itu aman. Aman itu. Ada yang 4, ada yang 5. 5 itu Haji Hasan. 4 perempuan semua itu. Tapi kalau Haji Hasan aman. Haji Hasan masih kelihatan. Haji J aman, Haji J. Dia hari ini nggak nge-vlog sama kita. Aman. Itu masih aman. Diamankan oleh Allah Ta'ala ya, diamankan karena anak yang keluar perempuan. Kalau yang keluar laki-laki, nah ini salah satunya. Bisa aja, mohon maaf ya, bisa aja dulu orang tuanya Mas Ahmad dari sisi agamanya kurang bisa, sehingga tegurannya agak frontal lah istilahnya. Paham ya? Saya mau tanya nih, agama bapak sama ibu agak kurang atau bagus?
alhamdulillah ya semakin Bukan yang dulu. Saya nggak tanya sih, nggak tahu nggak. Pada waktu mulai kecil itu kelihatan nggak, mamanya rajin sholatnya atau? Kalau sholatnya saya rasa itu tertib Pak Ustaz. Sholatnya tertib. Tapi kalau kehidupan berkeluarganya, ya bapak sering galak ke ibu malah. Galak sama ibu. Iya. Oke. Sisi akhlak tuh kurang. Bapak galak Tapi yang sama dominan bapak. Dalam nyuruh-nyuruh itu yang dominan? Iya, kalau imam bapak. Imam bapak. Nah, dari satu sisi, kalau tadi imam, ada satu sisi lain yang bisa menjadikan pembeda. Nah, kalau dilihat dari sisi Mas Ahmad ini, bapaknya galak. Tapi ada satu lagi nih. Kalau bapaknya galak, tetapi belum bisa mencari uang dengan stabil. Nah, ini bisa menjadi ejekan istri kepada suami, ejekan. Jadi umpamanya ngomong, kamu itu galak tapi nyari uang nggak bisa kayak perempuan. Kamu laki-laki apa perempuan? Kalau kamu galak ya cari uang beneran, jangan aja marah aja di keluarga kan gitu. Jadi sebenarnya si istri bisa aja nggak galak tapi nyaut. Apa namanya? Nyaut itu apa namanya? Merendahkan Mengomen lah istilahnya, walaupun tidak takut sekali tapi komen gitu. Itu kalau cuma batin itu ya juga jadi iya, karena ini bentuknya merendahkan ceritanya. Jadi merendahkan. Itu kalau kebanyakan marah diam ibu. Oh ya benar. Ya benar. Berarti salah satunya. Amandel itu marahnya diam, disimpan. Ya betul. Ya, nah di titik-titik inilah sebenarnya terjadi. Jadi tahu momennya suami nggak kerja tapi galak. Nah ini mulai nih galak aja nyari uang nggak bisa. Laki apa perempuan, gitu. Nah, tapi itu memang bisa aja nggak bunyi di sini, gitu. Tapi ada jengkel yang di sini, gitu. Bisa aja akhirnya si istri ini memang kerjanya keras karena di lingkungan nggak bisa aja kerja ke kota besar yang bisa nyari uang lebih besar barangkali seperti itu. Yang kerja dominan sama. Dulu ibu waktu saya kecil. Benar ya. Pak serabutan, ibu kerja di luar negeri waktu itu. Benar. Berarti ketemu nih mulai ketemu insya Allah. Tapi orang tua masih ada Mas Ahmad sekarang? Masih ada. Sekarang bapak yang kerja. Sekarang ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Makanya harus ditemuin ke sini. Orang tuanya masih ada. Berubah mulai. Iya, tapi kan nggak tahu ya. Tapi bapak tahu kalau Mas Ahmad seperti itu. Nggak tahu. Jangan. Bagus, jangan. Kita aja yang tahu. Karena kalau kita tahu itu kita nggak ngapa-ngapain tapi malah ngerangkul. Insya Allah kan. Sebenarnya jangan sampai tahu nggak enak. Kalau kan banyak orang Indonesia yang aku pengen aku cewek yang keluar, cewek nih gitu. Ada bisa. Taunya laki-laki keluar misalnya. Bisa nggak jadi? Bisa. Jadi yang tadi yang belum itu. Jadi opannya, iya. Jadi si ibu itu pinginnya anak perempuan. Bisa aja bisa. Tapi yang keluar laki-laki bisa aja. Pada waktu keluar laki-laki, ibunya mikir, tar kayak bapaknya nggak bisa kerja nih kayak perempuan. Nah itu ya bisa. Jadi doa-doa seperti itu memang harus hati-hati. Gitu loh takutnya. Punya kakak adik? Enggak, saya anak pertama. Anak pertama. Oh anak pertama. Berarti memang ada masalah biasanya di sejak awalnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Mas. Insya Allah tidak apa-apa. Nah inilah yang harus kita sadari bahwa kesalahan-kesalahan orang tua ini belum pernah dikutik-kutik oleh para pendakwah untuk menjadi ilmu bagi semuanya. Karena kalau ilmu agama itu kan harus dipraktekkan, bukan hanya diceritakan. Sholat 5 waktu, cara sholat harus wudu dulu, rukunnya kan seperti itu ya. Ya boleh, itu nggak salah, itu boleh dan memang itu harus ya. Harus bisa menjelaskan bagaimana cara wudu, bagaimana memulai sholat, takbiratul ihramnya bagaimana, sampai bacaan, dikasih tahu bacaan ini untuk apa, kenapa Fatihah itu sebagai dia itu Al-Fatihah itu umul kitab dan itu dibaca sebagai awal membaca di tiap rakaat. Nah itu juga harus dijelaskan boleh. Nah, tapi Islam tidak hanya itu aja. Islam harus bisa mencari solusi seperti kasus-kasus seperti Mas Ahmad. Ya. Dan alhamdulillah Mas Ahmad ini kan sudah sekali, 2 kali ketemu sama saya. 3 kali ketemu yang kemarin ini 4. Ini 4 kalau ketemu saya nanti di luar ketemu 5 ya. Ini susah ngitungin kok. Ya alhamdulillah memang ini
saudara yang beriman, sedulur beriman, ini memang ada kasus betulan. Jadi ini nggak main-main. Kasus saya tidak ada yang main-main. Demi Allah, kasus saya itu asli. Jadi saya nggak pernah gimmick atau bersandiwara kayak di acara TV-TV yang lain, itu nggak pernah saya. Jadi kalau memang saya doa, saya akan doakan terus terang. Hati saya itu mengikuti. Nah, Mas Ahmad ini memang pertama kali datang ya bingung. Jadi saya begini. Ini analisa sudah diberikan, tapi Mas Ahmad bingung waktu itu, ya benar ya. Ya ayah saya apa ibu saya bingung, tapi udah nggak usah bingung. Doakan beliau. Nah, memang saya biasanya kan kalau berdoa itu kan saya rekam, diaminkan terus sama Mas Ahmad. Dan pada saat itu dan sebelumnya kalau melihat laki-laki gemuruh gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau orang lihat cewek, nah itu malah saya lihat laki-laki muncul perasaan seperti muncul nafsu lah ya, terngiang-ngiang, terus mohon maaf berhubungan gitu. Tapi kalau yang ganteng aja ya, atau yang semua? Yang menarik lah, enggak semua. Yang jelek enggak. Semua itu dibabat. Yang tertarik dibabat itu dihabisin nanti ya. Tapi yang ganteng aja ya. Suaranya kok yang menarik. Menarik itu kan nggak harus ganteng. Umpamanya saya tertarik dengan yang badannya gede, itu ya seneng. Sesuai dengan kriteria gitu ya. Saya tertarik dengan badan langsing. Apa? Sesuai dengan kriteria jinnya. Ya, pokoknya menarik ya. Orang kan beda-beda ya. Ada orang yang tertarik dengan kalau bacaan Qur'annya bagus, saya mau saya punya istri kayak gitu, ya boleh, nggak ada apa-apa ya. Itu kelihatan Islami. Saya tertarik karena dia sholatnya bagus, ada. Saya tertarik ini ada. Ada beberapa teman saya ada yang tertarik karena memang ta'aruf 2-3 bulan ketemu, nikah, habis itu bubar, ada. Ya karena nggak ngerti dalamnya gimana, kan nggak tahu. Asal dia kelihatan dia datang ke majelis kan nggak ngerti mau salah siapa. Nggak taunya beda pendapat, bener ya bubar akhirnya. Ya sudah. Siapa yang mau disalahkan? Nggak bisa. Iya, udah kejadian. Ya, nah ini doa-doa itu memang diaminkan, alhamdulillah. Di mana doanya seperti itu didoakan agar diampuni salah dosa ayah dan ibu, betul ya? Benar ya. Astagfirullah. Itu dimohonkan. Jadi ayah ibunya nggak tahu. Betul-betul saya bilang sama Mas Ahmad, jangan cerita sama beliau karena beliau bisa sakit hati. Iya. Karena beliau nanti merasa disalahkan, nggak usah. Nah itu dia. Nah ini saya bilang sama Mas Ahmad, jangan merasa beliau disalahkan. Ayo Mas Ahmad berusaha sendiri. Nah, kenapa berusaha sendiri? Ada manfaat dan ada hikmahnya. Berusaha sendiri itu ada beberapa hal. Yang penting ibadahnya dikuatkan, sholat, jangan sampai ditinggal. Oke. Baca Quran, jelas. Baca Quran itu ya tafsirnya dibaca walaupun tidak bisa langsung cepat untuk khatam, tapi ya dibacalah terus menerus. Kemudian berbuat baik pada siapapun. Kemudian menghindar kalau tertarik dengan laki-laki, berusaha menghindar karena dalam proses belajar maksudnya. Memang pada saat yang datang pertama itu saya memberikan itu, saya lupa ya Mas Ahmad. Itu waktunya nggak panjang kok, kayak ini kita bertemu itu ya. Iya. 1 bulan itu ya. Nggak panjang lah. Nah, rentangnya itu sekitar 1 bulan itu. Apa yang dirasakan Mas Ahmad waktu setelah sekali itu doa, kemudian ketemu sama saya yang kedua kali itu, ada perubahan belum waktu itu? Perubahan sudah mulai perubahan. Waktu itu ya seperti yang katakan saya tadi itu, terngiang-ngiang itu. Tadi itu gemeter ya, kalau orang lihat suka itu gimana ya? Deg-degan. Bener. Ini bener nih. Terus langsung berkurang gitu Mas? Iya berkurang. Sampai dagingnya sampai hilang. Oh iya? Terus cuma kepikiran dia terngiang-ngiang aja. Dan rasanya itu nggak sehebat waktu awal-awal ketemu sama saya. Tidak seperti itu. Oh, alhamdulillah. Betul. Nah itu hidayah dari Allah kalau itu. Makanya di sini kita sebagai pendakwah yang harus mencari solusi. Jadi bukan hanya menyalahkan. Menyalahkan. Banyak banget itu. Betul nggak sih Mas? Mas Kiki yang temannya banyak. Disalahkan loh. Saya itu nggak tahu apa-apa kalau disalahkan. Iya. Cuma diam aja. Iya benar. Alhamdulillah. Nah ini bedanya diamnya itu memang Allah akan mencatat. Nah akhirnya diamnya ini barangkali hikmahnya bertemu dengan
saya ditemukan oleh Allah Ta'ala. Sehingga bertemu kemudian mencoba mencari solusinya. Nah, yang paling saya suka sama Mas Ahmad satu, dari Allah yang sudah ditampakkan adalah sudah tidak dakdikduk, tidak gemeter, tidak nafsu, tidak muncul, walaupun kadang-kadang masih terbayang gitu ya. Kalau Mas Kiki walaupun sudah punya istri, kalau lihat cewek yang bodinya itu diinginkan Mas Kiki begini terus nggak kira-kira? Ini normal aja ya? Masih pengen kayak wah gitu, tapi sekali lagi kalau pandangan ada istri kan, gitu. Ya kayak gitu. Tetap ada sesuatu yang orang ini entah bagus, entah cantik, entah ini kita menilai seperti itu. Betul ya Mas? Betul. Jadi secara natural tuh masih kayak proporsi seperti apa manusia normalnya gitu, ya. Walaupun secara agama memang harus jangan terlalu banyak lah ya, betul. Jadi kalau ini sudah saya anggap mulai menuju ke arah normal. Alhamdulillah. Nah, kemenangan, salah satu kemenangan yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala adalah, nah ini yang jarang sekali orang itu bercerita. Jadi gini, Mas Ahmad, jangan terlalu bangga, tapi saya cerita ini ini bagi teman-teman kita yang melihat YouTube nih. Jadi menurut saya, di umur Mas Ahmad yang 20 tahun ini, di mana perasaan yang kalau lihat laki-laki itu seperti itu, kemudian sekarang berubah. Ini kan tidak luput dari doanya Mas Ahmad sendiri. Niat yang ingin berubah beneran, tidak mau salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini kan betul ya. Kemudian saya mengajarkan doa yang doanya nggak aneh-aneh. Ya, tidak juga meminta pada jin, mintanya pada Allah. Kalau habis sholat, mohonlah aminkan doa saya. Kalau memang bisa berdoa seperti itu, doa. Tapi kalau nggak bisa, dengarkan dan aminkan aja. Nah, menurut saya yang saya salut sama Mas Ahmad itu adalah di umur 20 tahun ini Allah mulai mengabulkan doanya. Padahal yang salah siapa? Yang salah siapa? Orang tua. Berarti amal ibadah Mas Ahmad itu cukup untuk melunturkan kesalahan orang tuanya. Di titik ini maksudnya. Dan disinilah saya bercerita. Kalau memang kita itu lurus kepada Allah Ta'ala beneran tentang tauhid, kasus seperti Mas Ahmad ini bisa saya ceritakan. Ini doa Mas Ahmad sendiri. Saya memang memberikan doa, nggak aneh-aneh doa saya, biasa saja. Tetapi kalau Allah mulai merubah dengan mulai melihat laki-laki, udah gemuruh, tidak nafsu, tidak ini, kemudian tidak ada keinginan untuk berhubungan namanya ya. Tapi hanya lihat, wah kemarin itu saya ketemu sama laki-laki ini, tapi udah nggak ada keinginan. Nah, menurut saya itulah salah satu hidayah yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala pada Mas Ahmad. Nah, ini yang perlu disyukuri Mas Ahmad, karena nanti juga Mas Ahmad di kedepannya kan tetap ingin punya istri, ingin punya anak yang notabene jangan sama seperti kasus Mas Ahmad. Kalau sama, saya nggak menginginkan, tetapi paling tidak kalau sama, susahnya itu nanti kalau nyari saya. Kalau udah 10-15 tahun kan nggak ngerti, siapa tahu malah sudah duhon kan gitu. Kan repot nanti. Nah, jadi intinya adalah sesuatu yang bisa berikan kepada saudara-saudara atau sedulur beriman adalah di usia Mas Ahmad yang 20 tahun ini, Allah sudah memberikan atau mulai mengabulkan doa Mas Ahmad. Dari mana dikabulkannya doa dari Mas Ahmad? Ini saya jawab, mungkin. Nah, ini mungkin dari imannya Mas Ahmad, mungkin dari amal soleh Mas Ahmad yang notabene memang belum begitu banyak lah, tapi mungkin tetap amal soleh itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi terus apalagi mungkin ejekan temennya dulu itu Mas Ahmad mau nerima dengan lapang dada, itu menjadi pahala. Mungkin itu. Karena orang nggak akan tahu diejek. Kalau kemarin saya cerita Mas Kiki, kalau dimaki biarin Mas, terima, mujilah Allah. Tapi Mas Ahmad kecil kan nggak tahu, tapi diterima aja karena nggak ngerti. Tapi jengkelnya ada, gimana ya? Ya kan masih bayi, ya ada aman lah Mas. Kalau Mas Kiki kan udah gerang bangkotan ceritanya ya. Sudah teman-temannya para ustadz ustazah yang hebat-hebat, malah temennya ini
sangat hebat temannya ya, betul ya Mas ya? Malu saya malu. Oh iya. Jadi intinya yang kemarin waktu nge-vlog itu bilang, kalau kita itu dimarah, dimaki, dibully, di ini, terima aja, kemudian bertasbih. Karena memang mungkin yang itulah Allah memberikan rizki kepada kita itu Melalui jalan itu. Melalui jalan itu. Masya Allah. Kenapa? Gitu loh. Kenapa istilahnya? Karena memang umpamanya kalau bersedekah belum bisa banyak. Iya. Kalau mau bersedekah malu. Karena apa? Lu kok bersedekah malu? Ya malu. Ya bersedekah sedikit, tapi malunya kenapa? Diontang-anting. Diontang-anting itu siapa? Disuruh ke sana kemari yang belum tetap, itu kan mau bersedekah pun nggak bisa seperti teman-teman yang eksis. Maksud saya seperti itu. Sehingga titiknya kalau memang dimarah, nah itu jalan rezeki kalau saya. Makanya bertasbih lah. Nah ini bisa aja Mas Ahmad waktu itu ya memang mau apa, mukul ya enggak, marah sekali enggak, jengkel iyalah, namanya orang kan jengkel tetap punya ya. Tapi kalau pada saat Mas Ahmad kecil itu ya belum paham, jengkel, tapi tidak dalam bentuk marah yang menggebu kuat sekali. Nah mungkin dari situ, mungkin juga dari ibadah-ibadah yang dilakukan yang alhamdulillah seumurnya Mas Ahmad ini bisa istiqomah lah dengan ibadah yang dilakukan. Ini mungkin menurut saya ya, karena tidak pasti semua Allah itu mau memberikan kabulnya doa lewat mana, itu memang kita tidak akan pernah tahu. Jadi kemungkinan inilah maksud saya adalah kalau itu mengenai orang muslim, jalankan yang seperti itu. Kalau tiba-tiba dimaki orang, terima dengan lapang dada, maksud saya gitu. Kalau masih bisa sholat, sholatlah. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Kalau masih bisa menyimpan keburukan saudaranya, simpanlah. Kalau masih punya kekuatan untuk tidak menceritakan keburukan yang tidak dilakukan oleh saudaranya, simpanlah, jangan cerita. Nah, itu kan sebenarnya jalan-jalan Allah yang nanti Allah itu akan memberikannya. Salah satunya bisa. Karena selama ini, ayo kita mulai berpikir, apakah ada seseorang seperti Mas Ahmad ini bisa berubah? Di dunia, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Jakarta aja. Ini salah satu. Padahal beberapa kali memang alhamdulillah beberapa orang yang kasusnya seperti Mas Ahmad yang ketemu sama saya, alhamdulillah diberi kenormalan sama Allah Ta'ala. Memang ini Mas Ahmad yang keberapa saya lupa, ya diberi kenormalan. Nah ini kalau kita itu mau dakwah, ya dakwah, cari solusi, jangan mau menghujat, jangan menghujat aja. Kalau menghujat, bebek aja bisa menghujat. Kan gitu ya. Janganlah. Kita seorang muslim diberi oleh Allah Ta'ala otak, berpikir. Katanya hebat, berpikirlah kan gitu. Nah, bisa aja orang-orang muslim-muslim yang lain itu mirip loh seperti Mas Ahmad. Saya umpama orang yang dia kan di sekolahnya dulu itu kan laki-laki ketemu laki-laki, jadi baca asrama laki, gitu. Jadi bisa itu sahabat itu muncul karena memang dia mencoba untuk tidak dengan perempuan, sahabat itu muncul. Ya bisa aja itu beredar di kalangan kita loh Mas Kiki. Betul. Beredar di kalangan kita dengan berpeci atau berpeci haji atau saya nggak tahu juga ya. Tidak hanya sejak kecil. Kenapa? Tidak hanya sejak kecil. Iya, itu lingkungan sama nafsu bisa. Kalau dia itu di asrama melihat itu kok mulus ya kali ya maaf gitu kali ya, namanya orang kan begitu ya. Nah, akhirnya kan sini dek. Pada waktu itu dia nggak boleh itu sahabat. Kemudian masuklah jin. Kalau dia lihatnya laki-laki, masuklah jin. Yang masuk itu jin laki tapi wajahnya perempuan. Bencong iya. Ya nggak bencong ya gimana ya? Gitulah ya kayaknya ya. Jadi masuk cep ke otak, nyusun ke mata dulu, ke otak berpikir, ke hati, itu begitu. Nah, kemudian yang dia lihat orang itu lagi. Nah, masuk lagi. Lama-lama kan penuh lama-lama ya. Bener lihat laki-laki yang mirip-mirip itu deg-degan dia. Nah, itu seperti itu. Bisa di entertainment kejadiannya banyak sih. Banyak teman-teman saya yang iya banyak lah. Kemarin juga yang baru keluar dari penjara juga ada. Iya. Hah? Ada. Nah, itu
Yang kemarin naik mobil merah. Oh. Kan itu juga kan, nah, ya itu sama, itu kan kemana-mana, maaf ya itu gamisan kan gitu ya. Maaf loh, ini maaf loh, saya minta maaf. Itu kan betul itu, saya juga kenal. Kasusnya juga karena itu. Ya kasusnya juga karena itu, padahal gamisan kan gitu. Berarti banyak jin di dalam dirinya itu yang mempengaruhi gitu Pak Ustaz. Banyak, makanya kalau ada orang Muslim dia bilang kalau dirinya nggak ada jin itu pertama kali saya tanya itu melihat nggak kamu gitu. Kalau nggak melihat jangan ngomong nggak ada jin. Karena orang itu mau bilang ini gelas, ini cangkir, dia harus bisa melihat ini cangkir. Oke. Ya. Nggak bisa. Semua orang bilang ini cangkir, tapi Mas Kiki karena nggak pernah melihat cangkir, bukan, itu gajah loh, kan repot. Nah, kan nggak ketemu jadinya. Betul. Iya kan? Sama kalau mamanya Paris, oh ini di Paris, bukan, itu di Klender. Kan nggak ngerti, kan nggak pernah ke Paris. Kan gitu. Jadi orang jangan merasa hebat kalau dia itu menjustifikasi orang lain dengan masalah jin yang dia tidak tahu tentang jin. Belum pernah research. Belum pernah, iya research. Jadi belum pernah meneliti, belum pernah. Ya seperti ini, memang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala meneliti. Persoalannya kalau ada orang ngomong, loh Ustadz berarti kalau tahu jin, Ustadz ilmunya jin. Lah, emang ya jangan seperti itu. Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin, apa dia tubuhnya juga penuh dengan jin? Kan ya jangan seperti itu. Kan Ustadz bukan Nabi. Semuanya hal itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ngomong seperti itu. Jadi berpikirlah bijak untuk meraih kemenangan nanti di akhirat. Amin. Kan seperti itu. Berpikirlah bijak dulu. Tanyalah baik-baik. Kalau mamanya saya itu mau ditanyain, Ustadz melihat jin nggak? Kalau mamanya saya jawab, enggak, mau apa? Semua yang menghujat itu fitnah semuanya. Fitnah. Dan bisa nggak dia melakukan fitnah itu untuk menjadi amal solehnya? Kagak. Nah itu harus bagaimana? Nah, harusnya dulunya memang harus tanya. Kalau nggak tanya ya kan begitu. Akhirnya apa? Kamu akan menantikan dosa jariah di akhirat. Astagfirullah. Itu jelas. Kamu akan menantikan dosa jariah di akhirat. Karena apa? Orang-orang yang begitu itu sombong, terlalu sombong untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini, nah di sini kalau saya riset tentang ini, nggak perlu kok saya itu tanya jin yang ngomong, nggak perlu. Menganalisa aja saya. Oh biasanya Allah itu seperti ini. Salahnya berarti dari orang tua, bukan dari Allah. Makanya orang yang wadam, banci, LGBT, jangan salahkan Allah. Mas Ahmad pun tidak saya bolehkan menyalahkan orang tuanya, walaupun secara genetik yang salah adalah orang tua. Saya nggak boleh, jangan. Tapi tahu ya kamu tahu, Ustaz. Nah tahu itu menjadi kuat untuk mendoakan orang tua, kuat bahwa orang tua saya yang salah. Ampuni orang tua saya ya Allah. Kan seperti itu, ampuni beliau yang salah ya Allah. Sehingga aku seperti ini, ampuni beliau, ampuni ibuku, ampuni ayahku. Kan seperti itu. Makanya kalau saat ini rasa dengan laki-laki itu sudah hendak, disinilah Allah berkata bahwa sebagian doa-doanya dikabulkan. Masih sebagian loh ya, belum yang lain loh ya. Nah inilah saya cerita. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ini keren Ustaz. Kebanyakan anak sekarang tuh orang tuanya protes kalau orang tuanya salah. Ya, iya memang benar. Termasuk ya saya juga. Saya harus banyak belajar dari beliau. Beliau justru tidak menyalahkan orang tua tapi mendoakan gitu. Iya. Keren. Loh, memang seperti keren banget. Masya Allah saya respect. Kerennya itu kan karena niat Mas Ahmad sendiri pengen berubah, tidak memang seperti salah itu. satunya itu Niat yang kuat. Kalau saya melihatnya memang inilah salah satu petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Mas Ahmad, kita bisa sharing di YouTube sebenarnya. Betul. Ini ilmu, bukan main-main sebenarnya. Ini ilmu. Jadi nggak ada istilahnya ilmu yang seperti ini tidak terselesaikan dari sisi Islam. Terselesaikan ini. Ini apa yang saya berikan ini sudah bukan analisa, ini hukum. Paham ya Mas? Paham maksud saya? Kalau seseorang dokter meneliti obat, peneliti obat itu, dia sampai meneliti tikus di ini pakai ini sampai tikusnya mati ini sampai dia menemukan tikus pakai ini membaik, prosentasenya di ini membaik, berarti dia yakin hukumnya obat yang ini
boleh dikerjakan. Betul nggak ya? Betul. Itu hukum. Nah ini yang saya ceritakan, ini sudah menjadi hukum kalau itu ilmu manusia ya. Ini menjadi hukum. Dan ini yang saya ceritakan ini keluar dari syariat tidak? Nggak ada. Semuanya satu. Emang saya suruh ngapa-ngapain? Kan nggak ya? Hanya suruh Ngaminkan doa ya. mohonkan ampun orang tua di titik ini, titik ini, titik ini. Inilah cara-cara Islam. Kalau ibaratnya tadi diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri. Mas Ahmad memang menerima buah yaitu merasa suka dengan laki-laki kuat sejak kecil. Paham ya? Ya. Tapi kalau dilihat dari ayat ini, karena sejak kecil kita sudah punya basic bahwa kalau anak kecil sebelum akil balik tidak punya dosa. Oke. Itu saya akui, betul hadisnya seperti itu. Nah, setelah nanti dia akil balik dalam hadisnya yang lain, orang tersebut itu ditulis amalnya, baik perbuatan baiknya maupun perbuatan dosanya. Nah, itu baru itu. Nah, di titik pada saat Mas Ahmad ini sebelum akil balik, memang yang salah berarti orang tuanya. Berarti ayat tersebut memang dipergunakan untuk memuji orang tua sebenarnya. Ada yang salah di kamu. Tapi dengan kedewasaannya Mas Ahmad, walaupun belum dewasa, dengan bijaknya Mas Ahmad mencoba mencari jalan keluarnya atas izin Allah. Solusi, mencari solusi, ketemu dengan saya, akhirnya paham. Karena Mas Ahmad barangkali sudah banyak melihat video YouTube dari banyak para ustadz, kemudian kayaknya yang tertarik dengan ini kayaknya gitu ya. Nah, karena memang harus di Islam itu solusi dari segala masalah. Jadi bukan menghujat dari sesuatu hal. Kan begitu. Kebanyakan kan kita itu orang-orang itu kan menghujat. Bukan mencari solusinya. Menyakiti hati. Ya, jangan, padahal tidak boleh kan gitu ya. Nah, kalau Mas Ahmad ini mencoba mencari solusi yaitu dengan mendoakan orang tuanya. Dan doa itu betul-betul dilakukan, belajar untuk istiqomah. Enggak cuma doanya, ya ibadahnya, ya amal soleh. Walaupun belum begitu banyak barangkali dengan Mas Ahmad yang tidak begitu banyak salah dan dosa, malah kebanyakan itu yang diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga sebagian dari jin ini mulai dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ini dibacain macam-macam, ya nggak bisa. Nggak bisa, karena banyak yang sudah mencoba di ini, ya nggak bisa. Wong jin kok ketemu jin? Ya nggak bisa. Ya jin itu harus dikeluarkan, sehingga dia benar-benar, oh iya saya yang sama laki-laki sudah enggak Ustadz, cuma melihat, masih agak terngiang, masih atau nggak usah yang begitu. Mas Kiki aja juga kadang-kadang kemarin siapa yang itu, ya itu normal aja lah. Tapi kan nggak ada keinginan untuk ngejar, Betul. kan gitu, masih ada tidak sekuat dulu atau tidak, memang tidak dikejar. Kalau sudah nanti Mas Ahmad di titiknya memang udah hanya ingat aja biasa, ya normal lah menurut saya ya. Tapi nanti penyelesaiannya insya Allah nanti di sini, memori semua, nah semuanya kan di sini. Jadi bisa aja memori ini yang paling kuat di salah satu orang tuanya Mas Ahmad. Jadi memang cara berpikirnya kuat sekali. Pada saat tersebut itu kayak kalau merendahkan, kalau ibu merendahkan suami kok enggak, yang merendahkan apa? Ngejek ya bentuknya ya. Apa ya, kalau ngecek itu kok nggak berani frontal ya? Motivasi kali ya? Di sini ya? Ngecek di batin. Iya, ngecek di batin ya, karena beliau tidak begini. Kalau wanita, amandel itu Ustaz. Iya, amandel itu menyimpan marah memang. Iya betul kalau amandel itu. Keluarga waktu itu, terus akhirnya stop, nggak kerja lagi. Menyimpan marah memang betul. Kesel suaminya kayak gitu kali ya, tapi dia mendem. Dia mendem. Iya, banyak kayak unek-unek juga gitu Sehingga, kan. ya yang itu yang dipikirkan, kalau saya pikirnya malah kayak laki-laki kok, malah kayak perempuan bisanya cuma marah aja kayak gitu. Jadi ya ngecek tapi bentukannya diem, sehingga menyimpan marah. Nah, di antara itu ada doa-doa yang berhubungan dengan suami yang sebenarnya juga tidak boleh. Jadi wanita ngomong seperti itu kepada suami juga tidak boleh. Harusnya wanita tersebut itu bertasbih aja cukup lah ya. Kalau memang mau membantu di keluarga dengan bekerja, siapapun atas izin suami mengizinkan, kerjalah, nggak apa-apa. Menurut saya sih seperti itu ya.
tapi jangan merendahkan suami. Nah, kasusnya nanti seperti nah yang LGBT yang lain itu ya mirip kasus itu insya Allah. Sama seperti pusing dari mana? Dari suuzon. Kalau ringan begitu. Tinggal pusingnya mana? Depan. Kamu ada masalah yang kamu pikirin, nggak ketemu solusinya. Kalau saya begitu, itu depan. Kalau tengah, kamu ada masalah, kamu mikirin sampai di rumah, besoknya kamu mikirin, tapi nggak ketemu solusinya. Dia apa saja? Insya Allah betul. Kalau belakang, Ustaz? Kalau belakang jengkel. Dikit-dikit jengkel. Mendem ini, mendem. Iya, jengkel. Nanti mendem. Jengkel. Nanti dikit-dikit jengkel. Mak kamu? Gitu ya? Oh enggak ya. Tapi tanya ya. Oh ya tanya. Bagus berarti. Tapi memang betul. Jadi alhamdulillah. Biar rata ya. Kalau depan jengkel. Rata-rata jengkel. Nanti kan di sini itu kan nanti ke bawah. Sakitnya dari mulai atas ke bawah sampai ke arah tulang ekor. Nah ini nanti urusannya jengkel di dalam keluarga. Kalau sampai ke bawah ini bisa dengan pasangannya, bisa juga dengan orang tua yang menyebabkan sakit HNP, saraf terjepit seperti itu. Jadi orang selama ini hanya melihat dari sisi kedokteran. Boleh sih, tapi kalau saya menjawab dari sisi syariat saya jawab. Karena apa? Semua penyakit itu insya Allah berhubungan dengan perilaku manusia itu sendiri yang keluar dari jalur contoh baik dari Rasul. Itu kuncinya. Contoh baik dari Rasul yang dia ingkari. Nah, makanya suatu hasanah dari Rasul itu, contoh yang baik dari Rasul itu harus kita contoh. Jadi tidak hanya cuma mengucap Masya Allah aja. Kita harus mencontoh benar. Ini kasus seperti Mas Ahmad, ini benar-benar ada di lingkungan kita. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kalau saya itu tidak mau menyelesaikan persoalan saya, apakah saya berdosa itu? Ya ujiannya nggak lulus. Ya ujian nggak lulus nanti sendiri. Memang naik kelas. Enggak. Nah, ya enggak. Makanya harus belajar tetap diselesaikan. Manusia itu sebenarnya begini, kalau boleh saya cerita. Manusia itu diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk berpikir. Memang ada hal-hal tertentu diizinkan manusia itu sendiri menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain diizinkan. Dan juga ada orang yang biasa menyelesaikan masalah itu di titik-titik tertentu dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain. Nah, kenapa dua masalah ini bisa bergantian? Bisa. Itu untuk menguji orang tersebut. Kalau orang itu bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah orang lain, dia bersumber pada Allah enggak? Bersumber pada Allah itu yang gimana? Dia merasa bahwa yang menyelesaikan masalahnya itu atau menyelesaikan masalah temannya atau orang lain itu dia atau Allah. Kalau itu yang dia berkata bahwa oh itu yang menyelesaikan masalah dia, saya itu sudah dosa. Dia bermain dirinya Tuhan. Ya itu tidak boleh. Kemudian pada saat orang tersebut yang bisa menyelesaikan masalah, dia tidak bisa menyelesaikan masalah beberapa kali. Itu juga menguji dia. Dia frustrasi tidak. Itu kan begitu. Kalau dia frustasi ya normal, dia masih manusia. Dia masih ada teman-teman setan yang ada di situ. Persoalannya adalah seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala, ya tahu semua masalah itu akan selesai yang menyelesaikan siapa? Allah. Baik yang kita pikirkan atau yang kita tidak pikirkan itu yang menyelesaikan Allah, bukan kita. Karena Allah sudah menceritakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi sudah dijelaskan di situ. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, yang memberikan kemudahan itu siapa? Allah. Tetapi kita yang mengaku-ngaku yang menyelesaikan kemudahan, yang memberikan kemudahan itu kita. Seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya seperti kasus Mas Ahmad, ini semuanya itu dari Allah. Bisa aja dari doanya Mas Ahmad, amal soleh, imannya Mas Ahmad. Bagaimana doanya nggak keluar, dimohonkan ampunan dosa seorang tua. Hanya itu, sehingga orang tuh kalau Mas Ahmad iman kuat dan sebagainya, amal soleh yang cukup, ini jin yang bencis ini memang mulai keluar dia gitu ya. Alhamdulillah, sehingga itu nggak mempengaruhi. Ya seperti itu. Bukan hanya cuma sihir, ngurusin kuntilanak, ngalor itu, ngurusin kuntilanak, ngurusin genderuwo. Di sana ada genderuwo, di sini ada, didatengin. Lah ngapain? Nah, kalau sudah gitu ngomong kamu dosa, kamu musyrik. Loh, ya memang sejak dulu zamannya Nabi Adam itu yang begitu ya musyrik. Lah kan gitu. Ya, tapi ini
merendahkan dalam hati aja, konsekuensinya sebegini beratnya ya Allah kasih ke anaknya. Apalagi merendahkan dengan berkoar-koar gitu, Ustaz. Makin parah ya. Ya paling nggak masuk surga. Maksudnya tingkat kebencisannya itu loh. Loh enggak, kalau Mas Kiki tadi lain. Mamahnya kan maksudnya. Kalau dari sisi ini baru dalam hati aja seperti ini. Apalagi kalau yang dia merendahkan. Ya itu tadi nggak masuk surga. Kalau yang begini aja belum tentu orang tuanya kalau dikasih masukan ini nggak bisa kok nyelesain. Belum tentu ya. Umpamanya kalau kasus seperti ini ke guru ngajinya coba maaf nih karena kita kan dakwah sama-sama dakwah nih. Bisa nggak menyelesaikan seperti ini? Nggak bisa. Gelagapan. Paling hanya cuma kemasukan jin becong itu kan ngarang-ngarang aja. Boleh sih ngarangnya ya walaupun bener tapi ya boleh. Tetapi bisa nggak kamu nyelesain? Wah yang begini saya nggak kuat saya. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang nggak mau jujur mengakui kalau nggak bisa menyelesaikan. Persoalannya karena banyak juga orang itu hanya memberikan ilmunya agama. Betul, nggak tahu. Kadang-kadang dia tidak menjalankan. Nah sebenarnya kalau seseorang berdakwah dia menjalankan beneran di segala titik, Allah itu memberikan hidayah kok. Memberikan hidayah. Insya Allah. Tetapi salah satu hidayahnya yang berdakwah ini salah satu hidayahnya adalah salah satunya tidak semuanya dikabulkannya doa. Lah ini sudah ngomong ini karena ini saya. Lah kan jadi salah lagi bukan dari Allah berarti. Nah kan salah kalau sudah salah gitu berarti dia sudah belok. Nah yang kasus seperti ini adalah kasus dari kita-kita yang berdakwah. Ya, jadi jangan menyalahkan yang seperti ini. Ditanya itu, saya nggak pengen. Kalau memang yang berdakwah itu menyalahkan orang-orang LGBT, ya harusnya yang disalahin siapa? Itu kan takdir itu terjadi atas keinginan siapa? Siapa yang mentakdirkan begitu? Kan Allah mengizinkan terjadi. Nah, yang dia harusnya jangan nyalahin itu. Kalau saya begitu malu harusnya. Kamu sholat tertib kok kamu masih aja nyalain gitu. Yang menjadikan itu terlahir seperti itu siapa? Yang mengizinkan kan Allah. Berarti kalau kamu jangan menyalahkan ini, salahin aja Allah. Kalau kamu harusnya nggak boleh seperti itu. Cari solusinya agar dia itu bisa kembali ke jalan Allah. Nah itu baru hebat di mata Allah Ta'ala. Kalau mau memaki aja mah bebek juga bisa. Lah iya kan? Coba. Ya bebek itu kalau kamu sholat mau pek. Nah kan gitu. Asal ngomong ya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa sebagai seorang muslim kalau ada masalah itu dicari solusi. Jangan menghujat. Orang muslim yang menghujat saudaranya yang lain itu tetap dosa. Tidak bisa. Apalagi dia tidak punya dalil yang jelas untuk menyalahkan saudaranya itu. Nah, semua orang yang mengikuti yang begitu-begitu, dia akan menjadi gerbong besok di akhirat. Gerbongnya dia, semakin dia itu salah, semakin dia itu dosa. Kecuali orang tersebut datang kepada orang yang dimaki, datang kepada orang yang difitnah untuk meminta maaf. Meminta maaf itu juga tidak menghilangkan yang lain-lainnya, masih aja menceritakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh saudaranya sebenarnya kan seperti itu. Nah kalau begini kan solusi. Muslim adalah solusi masalah dunia. Muslim solusi masalah dunia. Cuma orang itu diberi hidayah enggak oleh Allah Ta'ala atau dia tetap marah dengan berteman dengan setan, iblis dan dajjal yang akhirnya mengeluarkan statement itu adalah fitnah dajjal yang dia keluarkan. Kalau begini enggak, jenazah keluar apalagi dajjal. Nanti terakhir bisa aja ada dajjal di situ. Bisa aja tapi nggak usah takut ya. Karena tapi apa saja Ustaz yang ada di tubuh? Yang ada di tubuh ya jelas dompet. Maksudnya kan itu. Mas Ahmad, saya mau nanya nih. Kan tadi Pak Ustadz jelasin bahwa di tubuhnya Mas Ahmad itu banyak jin ya. Jin-jin bencis tadi itu ya. Ketika sudah didoakan dan mengaminkan doa Pak Ustadz dan mendoakan orang tua, apakah secara physically Mas Ahmad itu merasakan bahwa ada jin yang keluar atau
tiba-tiba ya sudah atau sudah enak dia nggak lihat lagi nggak secara fisik nafsu gitu. Apa yang dirasakan Mas itu Mas? Fisiknya itu habis setelah itu hari-hari itu pusing di Oh, sini. kepala sakit gitu ya. Bener. Bener. Ya area sini aja. Padahal saya pernah cerita apa bencisnya di mana aja? Di hati, di otak, di mata, di telinga, di kulit, di jantung. Nah, ya emang kalau betul. psikisnya ya itu tidak sekuat sebelum Seperti dulu itu ya. Karena dengan keluarnya makhluk itu akhirnya secara psikis berkurang gitu ya. Secara nafsunya ya. Ya, alhamdulillah loh Mas. Gitu. Jadi nah inilah yang ilmu yang bisa kita ceritakan. Jadi nggak cuma masalah Mas Ahmad aja. Sebenarnya juga sama, termasuk sakit. Sakit itu kan makanan saya sehari-hari. Betul. Sakit itu makanan saya sehari-hari. Nanti di kasus Mas Ahmad ini kan yang seperti lihat laki-laki itu nafsu terus kan gitu ya. Itu ada satu penyakit yang belum tersentuh oleh keilmuan dunia, itu salah satunya skizofrenia, itu juga belum tersentuh. Dan alhamdulillah banyak yang setelah bertemu sama saya ngikutin, nurut, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang termasuk yang apa? Di sini suruh bunuh diri, ada, alhamdulillah sembuh. Yang di sini suruh kalau dia naik motor suruh nabrakin bis kenceng itu, suruh belok, suruh adu banteng katanya kayak gitu. Itu ada, alhamdulillah diberi kesembuhan. Suruh bunuh ibunya, alhamdulillah diberi kesembuhan. Jadi bunuh hilang. Bunuh anak ada, alhamdulillah diberi kesembuhan. Mukulin orang tuanya, ya, alhamdulillah betul, normal. Betul. Itu banyak kasus yang itu tidak terselesaikan di teman-teman dokter atau psikiater atau psikolog ya, yang begitu-begitulah. Itu enggak. Ya memang beliau-beliau memberikan obat penenang. Iya, karena memang baru itu. Tapi secara Islam terselesaikan kok. Enggak aneh-aneh, saya hanya doa mirip-mirip seperti Mas Ahmad seperti ini. Doa aja, doa beneran serius kepada Allah Ta'ala. Jangan takut dengan ibadah kita, tapi tidak boleh sombong juga dengan ibadah kita. Nah, itu dia. Kan gitu. Jangan takut, mohonnya juga kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada setan. Lawang ini jin bencis, siapa yang bisa mengeluarkan jin bencis di dunia ini siapa? Kalau kita mau tanya itu siapa? Kalau tanya belum Allah dulu nih, siapa nih di dunia ini? Kan gitu nih, kita harus mikir nih, yang di Indonesia ada nggak nih di Indonesia? Kan gitu. Yang di Tiongkok ada nggak? Yang di Amerika ada nggak? Yang di Mesir ada nggak? Yang bisa mengeluarkan beneran loh. Betul, dari beberapa kasus, 10 kasus atau 20 kasus itu betul bisa hampir semuanya, tinggal satu yang belum. Nggak taunya belum itu kalau dia suruh doa dia tidur lah ya, belum nggak taunya emang nakal kalau gitu ya. Nah ini belum ada cerita. Jadi bab dalil-dalil dari guru-guru kita itu saya langsung mengambil dari Arab sana yang memang mengulas tentang ini dan cara menyelesaikan kan nggak ada. Ya betul. Kita harus melakukan ijtihad dan penelitian terbaru, menyelesaikan masalah baru yang belum dibahas sebelumnya. Dan tidak keluar dari jalur syariat. Nah, kan gitu, dari Quran dan Sunnah. Yang mana suruh makan kembang kandil? Saya suruh minum air putih? Ya, enggak, lo kan enggak ya? Enggak pakai daun. Minum teh monggo. Mas Ahmad, aku mau nanya nih. Kan banyak tuh yang kayak gitu ya di sekitar kita ya. Kalau Mas Ahmad lihat teman-teman yang seperti itu perasaannya gimana? Kasihan ya? Iya kasihan kalau belum tahu cara menyelesaikan. Soalnya dia mikirnya kok saya itu gini, betul, kok kayak gini, kok nggak seperti yang lainnya. Ya seperti pikiran saya waktu itu. Ya. Jadi memang harus perlu niat yang kuat untuk kembali gitu ya. Dan mau berubah, mendoakan orang tua jelas, karena pokok persoalannya di titik itu ya. Karena kalau cuma mau berubah itu sulit. Iya mau, ya betul. Memang hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala lah ya. Jadi hidayah itu memang tidak hanya menggadah terus ya Allah berikanlah saya hidayah. Walaupun doa itu nggak salah, tapi tidak hanya seperti itu kalau ingin mendapatkan hidayah, itu loh maksudnya. Jadi tetap harus dicari hidayah itu di titik mana. Orangnya siapa, kompeten nggak dia untuk bisa menyelesaikan masalah itu kan benar-benar dilihat. Jadi kalau orang hobinya
hobinya nyalain saudaranya sendiri, hujat saudara, nggak bisa dia nyelesain. Yakin kalau saya sudah hafal. Karena Allah nggak suka orang yang seperti itu. Walaupun umpamanya dia orang Arab sendiri, nggak suka Allah itu. Nggak suka. Jadi Allah itu sukanya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau menghujat saudaranya, nggak suka. Walaupun dia orang Arab atau orang mana, dia nggak suka. Jadi ya doanya belum tentu dikabulkan. Ya dia doa ya hanya doa aja, hafal aja doanya. Seperti itu. Sama seperti umpamanya kasus seperti Mas Ahmad itu bukan persoalan hanya cuma doa saja. Ada makhluk yang harus dikeluarkan. Ya, kan seperti betul. Itu. Nah bagaimana cara mengeluarkannya itu? Itu harus pakai otak dan tidak keluar dari syariat. Tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari sunnah. Ya, seperti itu. Nah bagaimanapun Allah juga menceritakan berdoa itu tanpa ada tanpa ada perantara istilahnya. Berarti doa dia buka begini boleh, mau begini boleh, tapi kepada Allah jelas itu seperti itu. Jadi nggak ada doa yang aneh-aneh seperti itu. Nah kenyataannya ini salah satu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mulai sudah berubah. Semakin berubah mudah-mudahan nanti mulai normal. Lihat laki-laki ya cuma mengganteng, lihat perempuan, nah ini yang saya suka. Gitu, harus seperti gitu kan. Oh ini yang saya suka. Jadi keraknya itu di situ. Memang alhamdulillah sudah banyak yang lebih normal daripada Mas Ahmad, lebih banyak. Tapi memang di sini saya baru membuka di YouTube untuk sharing sama saudara-saudara yang lain. Jadi intinya jangan kita itu kalau lihat orang salah itu menghujat. Dan itu banyak sekali di YouTube atau di media-media atau di TV itu seperti itu, ya kan begitu? Nggak usah cari solusinya. Kalau memang kita itu dakwah, cari solusinya. Itu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya Mas ya. Alhamdulillah, Mas Ahmad. Oke, saya rasa waktu jualah. Nah, sahabat beriman, banyak sekali yang kita perbincangkan pada pertemuan kita kali ini ya. Ini ada Mas Ahmad, dia mentestimonikan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Mungkin Mas Ahmad mau ada pesan nih buat teman-teman di luar, buat netizen pemirsa yang masih ada dulunya seperti Mas Ahmad kasih dulu, semangat atau gimana atau gitu kepada siapa yang ini boleh silakan mau untuk teman-teman yang seperti saya tetap terima ejekan itu karena Allah ya Ustaz ya. Terima, cari solusi biar tidak menambah dosa ya. Iya. Jelas. Terus lagi ngomong. Buat para orang tua. Pada para orang tua kan belum ya. Orang tua, jangan protes bila mana anaknya keluar laki-laki atau perempuan itu terima aja. Yang terus karena jadi memang karena Mas Ahmad ini memang masih belum terbiasa di ini ya. Intinya sebenarnya Mas Ahmad itu ya maunya ada kegembiraan lah di hatinya Mas Ahmad ya. Saya sudah nggak begitu seperti itu. Alhamdulillah ada kegembiraan. Tinggal menyelesaikan, melanjutkan lagi pada Allah Ta'ala. Intinya adalah pada teman-teman Mas Ahmad yang LGBT itu masuk di lingkup itu seperti itu. Jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan Allah. Ya, ayo berusaha. Semakin seseorang itu bisa berusaha dan doanya mulai dikabulkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu bisa menguatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bangga bahwa doa saya dikabulkan berarti saya imannya lebih kuat. Oh tidak boleh seperti itu. Tapi tetap tawadhu senantiasa menghadapi keadaan sekeliling ini tetap seperti itu. Dan itu harus dikerjakan. Karena apa? Inti dari hidup kita di dunia ini bukan persoalan kalau Mas Ahmad itu sembuh dari dia suka dengan laki-laki, tetapi adalah bagaimana caranya kita itu masuk surga. Amin. Masuk surga itu tidak segampang. Saya pun yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui bagaimana membantu Mas Ahmad untuk berdoa. Alhamdulillah dengan begini saya juga berusaha tidak belajar untuk tidak ujub, riya, bahkan sombong. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah untuk mengajak saudara-saudara saya yang lain memahami bahwasanya Islam itu adalah solusi. Jadi kalau seorang Islam tidak mencari solusi, dia bukan Islam yang taat,
Kalau dia seorang Islam hanya menghujat saudara-saudaranya, dia bukan Islam yang taat. Dia memang salah satunya adalah penghuni neraka nanti. Kalau nggak percaya, silahkan nanti di akhirat. Kalau saya, insya Allah saya paham. Jadi ayo kita berubah mulai saat ini. Jangan mengkelompokkan anggota kelompoknya itu paling benar. Yang paling benar itu hanya Allah. Kita itu hanya berikhtiar untuk mencari kebenaran Allah dari Quran dan Sunnah dan dari guru-guru yang baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Amin. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya ya. Terima kasih Mas Ahmad, Mas Kiki, terima kasih. Nah, sahabat beriman, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa memberikan manfaat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di konten kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Alhamdulillah.